agama Islam ini main ancam-mengancam? Nah, bukankah kalau memang ada kebenaran dalam Islam, tidak perlu diancam? Kenapa harus mengancam orang yang berbeda pendapat? Kalau memang dalam Islam itu ada kebenaran. Oke. Yang pertama dulu, ancaman pembakaran gereja di Singkil beberapa tahun yang lalu, itu satu. Kemudian yang kedua, ancaman terhadap Tunku Harun Mahmud di Aceh Timur. Nah, Anda bisa lihat kenapa pesantren Tunku Harun Mahmud di Madat di Aceh Timur itu sampai dia diancam. Kemudian berikutnya, kenapa Tunku Ayub Syakubat di desa Jambu Dalam di Biren? Kenapa dia dibunuh? Sampai beberapa anggota masyarakat desa itu dibunuh, rumahnya dibakar. Kemudian lagi terhadap ancaman terhadap saya. Kenapa? Sehingga saya sudah banyak sekali menerima pesan suara, voicemail, dan di samping tulisan-tulisan terhadap mau dipotongnya leher saya ini dipotong. Nah, ini atau Anda bisa ketemu saya. Ya, coba datang ke Matang Gelombang 2, ada desa Pantai Baru, tanya sama dua kisi. Nah, mereka menunggu saya ini akan dipotong. Nah, Anda akan buktikan sendiri, coba bawa video saya ke kampung, coba perlihatkan ke masjid, bagaimana sikap masyarakat. Kemudian yang terakhir ini, kenapa pondok pesantren Muhammadiyah di Samalanga dibakar? Padahal itu kan orang Muhammadiyah kan tidak jauh berbeda dengan masyarakat biasa, dengan Ahlussunnah. Hanya berbeda sedikit saja pendapatnya. Kenapa pesantren ini atau pondok ini dibakar? Nah, kemudian ada lagi beberapa contoh kalau di Aceh Timur itu banyak. Sehingga ada satu majelis bukan Muhammadiyah, tetapi majelis baca Al-Quran. Mereka ingin mengkaji secara kritis pemahaman Al-Quran yang lebih universal. Mereka diancam. Nah, kalau Anda benar-benar jujur terhadap data ini, coba Anda ke lapangan. Paling kurang dulu, coba ambil video saya yang ada sudah di YouTube atau di TikTok ini atau di Facebook. Coba Anda copy beberapa video, bawa video saya itu ke kampung-kampung. Lebih jelas lagi ke kampung saya di Matang. Nah, coba Anda putar video itu di masjid. Nah, Anda akan tahu bagaimana kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Nah, jadi contoh-contoh ini Anda tidak bisa pungkiri kenyataan ini. Nah, kenapa dulu ini beberapa tahun yang lalu ada sejumlah mahasiswa di Darussalam mengajak saya untuk memberi satu panel, dialog untuk datang ke Darussalam agar menjelaskan kenapa saya membuat pernyataan bahwa rukun Islam itu adalah rukun dongeng. Nah, mereka bilang kita harus punya dana, kita harus mengajak Pemda terlibat dalam persoalan ini. Saya bilang oke, bagus. Nah, setelah ada dia membuat rencana itu, malah mahasiswa itu sendiri yang menggagalkan karena mereka tidak bisa menjamin saya sendiri, karena ada masyarakat yang akan tidak mau menerima dan menganggap nanti terpengaruh dengan penjelasan yang akan dijelaskan kenapa saya mengumpulkan bahwa rukun Islam itu adalah rukun dongeng. Nah, jadi ketakutan mahasiswa dan beberapa dosen yang ada di IAIN itu yang sekarang UIN, nah, ketakutan mereka itu adalah satu bukti nyata mereka sendiri mengalami ancaman yang demikian. Nah, kemudian lagi beberapa tahun yang lalu kita ada buat dialog di Darussalam, di kampus IAIN, membahaskan perkara pluralisme dalam beragama. Nah, datang seorang ketua FPI yang mengancam bahwasanya dialog demikian tidak perlu lagi dilanjutkan. Kalau dilanjutkan maka ada konsekuensi. Nah, jadi hal yang demikian, ancaman-ancaman yang demikian bukan lagi sesuatu yang rahasia saya kira bagi publik. Dan bagi publik semua sudah tahu, dan saya kira Anda sendiri tahu kalau memang Anda jujur dalam persoalan ini. Nah, kalau kebetulan misalkan Anda belum mengenal kondisi di lapangan, makanya perlu Anda buat satu statistik atau satu research. Paling kurang coba fotokopi, coba download dulu beberapa video saya, ya kan? Datang ke kampung, tunjukkan video saya ke masjid. Tanyakan sikap para jamaah di masjid bagaimana. Atau paling kurang datang ke kampung saya langsung. Karena mereka kenal saya. Coba datang ke Matang Gelombang 2 dan nanti saya kasih kampung saya Sidakrung, namanya Sidakrung. Nah, datang ke masjid itu. Nah, Anda akan dengar sendiri dari perkataan mereka. Nah, saya kira demikian, Tengku Abu Hanifah. Oke, itu baik. Beberapa kejadian yang tidak bisa Anda pungkiri karena sudah terjadi. Bukan lagi ancaman, bukan lagi hanya sekedar ancaman, malah nyawa. Nah, coba Anda datang, saya tidak tahu di mana Anda tinggal di Aceh. Coba usahakan datang ke desa Jambu Dalam Biren. Tanyakan kepada penduduk setempat. Coba buat satu laporan. Persoalannya di mana? Kenapa Tunku Ayub Syakubat dengan beberapa anggota masyarakat di situ dibunuh? Kenapa rumahnya dibakar? Nah, itu satu bentuk yang bukan lagi hanya sekedar ancaman.
Nah, kemudian lebih luas lagi, apakah agama Islam ini main ancam-mengancam? Nah, bukankah kalau memang ada kebenaran dalam Islam, tidak perlu diancam? Kenapa harus mengancam orang yang berbeda pendapat? Kalau memang dalam Islam itu ada kebenaran.